Mohon doakan saya Bupati Batanghari bersama Wakil Bupati Batanghari Bang Batiar tetap sehat, tetap kuat ya, tetap tangguh tadi, dan tetap istiqomah dan qanaah sebagaimana janji kami pada saat pilkada dulu. Kedua, masalah beasiswa Pak, saya mau nanya masalah beasiswa untuk anak tingkatan yang mahasiswa atau yang sudah kuliah. Nah, selentingan saya dengar itu banyak anak-anak yang di daerah Rambutan Basam Tembesi itu banyak yang mendapat bantuan. Pertanyaan saya, apakah anak ini berprestasi atau ada juga anak-anak yang kurang mampu di bawah standar pencarian orang tuanya? Kemudian yang beasiswa ini ada 3 jenis beasiswa yang kita gelontorkan di Batanghari dalam program Batanghari Tangguh ini. Yang pertama beasiswa kepada anak-anak yang kebetulan orang tuanya kurang mampu. Syaratnya pertama dia kurang mampu. Syarat kedua dia belum menerima beasiswa lain yang terkait itu. Misalnya belum menerima kartu Indonesia Pintar. Kalau lah menerima tidak boleh dia, karena akan double ya kan. Nah, kemudian yang kedua beasiswa kepada anak-anak berprestasi. Prestasinya bisa akademik, bisa non akademik. Kalau akademik contohnya nilainya elok, ada batasan nilainya. Kemudian yang non akademik mungkin dia pandai seni, mungkin dia pandai olahraga, ya kan? Mungkin ada hal-hal terkait dengan bakatnya. Nah, ini dibuktikan dengan sertifikat dan dia dapat beasiswa. Yang ketiga beasiswa kepada anak-anak yang hafiz Quran. Ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada lagi beasiswanya. Nanti akan diuji oleh tim verifikatornya Bu. Kalau anak ibu mahasiswa, tolong dia aktif. Karena biasanya masuk di website Pemda tuh. Dibuka pendaftaran untuk calon penerima beasiswa. Jangan mak ayahnya lagi ngurusnya nyala kuliah. Saya dari dulu Pak lah sudah ke kantor PLN dan juga menyambung lidah saya minta tiang listrik. Soalnya umumnya di RT saya, RT 11, di belakangnya tuh Pak, dari RT 11 nyambung ke RT 16 belum ada tiang listrik. Sampai-sampai kabel kami itu sampai putus Pak, sampai rumah tuh hampir terbakar. Ampernya jatuh, kata kami mesam tuh terkucil. Saya cerita dikit, dulu suami saya Pak jadi RT. Jadi tugas suami saya tuh banyak dan saya yang ngolahnya Pak, macam ngantar undangan, nata ada Pak. Jadi saya lebih tahu masyarakat saya Pak. Jadi sebelum suami saya sakit, jadi suami saya mengundurkan diri Pak. Jadi tidak lagi jadi RT. Jadi orang masyarakat saya tuh Pak percaya pula dengan saya Pak. Jadi saya Pak dicalon pula buat RT saya. Mungkin nengok saya kok Pak waktu suami saya lagi jadi RT tu, ai eloklah ibu kau jadi RT pula. Tanya dah Pak. Jadi Pak gini kau saya ditunjuk Pak waktu tu pertama saya senang lah Pak jadi RT. Ternyata Pak gini kau saya ke betina banyak kendala koloknya Pak jadi RT. Kalau hari siang Pak elok lah kalau diajak orang. Kalau hari malam Pak suami saya sakit macam mana lah Pak. Jadi saya minta dengan Bapak Bupati itu macam mana lah solusinya Pak. Apa dibagi pula ada saya kok ketua RT Pak, berarti ada wakil ketua. Itu nak dipelajari kan tuh Mundur Jaya, tak bisa setengah-setengah mempelajarinya. Kata ibu tadi, laki ibu lagi sakit, pasti perlu nak merawat suami gitu kan. Kita buat pula wakilnya jantan, kakek bawa bonceng-boncengan pula dengan ibu ketua RT. Lah mahal pula, ya kan? Apa pula gawe ibu RT kau, boncengan dengan wakil kan? Kau memang perlu kajian mendalam kau. Macam mana? Enggak, kakek yang bawa bapak jadi ketua RT kau pilih wakilnya betina pula tuh. Nah kacau. Akhirnya ketua RT kena sidang adat kan. Kartu KIS. Jadi kartu KIS itu Pak tanpa sepengetahuan kami, tiba-tiba nak cek ke puskesmas tahu-tahunya lah mati. Dia tuh bila kami sakit kok warga kami kok banyak orang tidak mampu. Jadi terpaksa lah kami buat surat SKTM-nya. Jadi KIS itu apa bajangka waktu matinya aktifnya, apa memang dari pusatnya lah ada aktif dimati yang kena kami kau jarang berobat kan kepada Bapak Camat. Ini mendekat menjelang bulan puasa, kena biasanya di bulan puasa itu ada balapan liar di tempat kami Pembatang Gadung. Untuk Pak Camat dapat mengarahkan Bapak Kapolsek untuk mengawasi anak-anak itu
supaya tidak balapan liar. Itu sudah menjadi itu Pak rutinitasnya di bulan puasa itu. Yang dapat tuh Pak, bibit baru nyampe nyo lebih jual Pak. Jadi kalau saya eloknya daripada mencantum elok tak dapat galau lah Pak. Kalau tuh Pak cemburu sosial Pak. Jadi yang punya tanah pengen nanam sawit buat kelompok taninya. Oke, sampaikan Dinas Perkebunan Peternakan. Saya baru dengar kok. Oke, saya kasih teguran ke Dinas Perkebunan Peternakan. Karena dia harus diberikan kepada orang yang punya tanah dan mau nanam. Tidak boleh dijual belikan. Karena bibit kok bibit elok kok, wajar, banyak yang nak belinya. Tolong jangan mobil berat-berat dibuat masuk. Ini tahun ini kita anggarkan di Disub untuk dibuat portal. Tapi portal di gunung juga, kalau tidak ditegakkan oleh desanya masing-masing. Karena bangun jalan ini mahal Bapak Ibu semua. Sekilonya itu 5 miliar dia. Ada yang 5,8 kalau labu dan macam simpang atau gedang sudah gitu. Jadi ya, oke, kalau saya bisa janji dan tiba Tuhan memutuskan lain, wah hal. Ya. Nah, saya macam itu modelnya Bu. Macam Bukit Harapan tiba-tiba sudah ada. Ya, tebing tinggi, simpang tebing tinggi ke Sungai Roan. Sudah kita bangun. Tidak ada pula nak ngegenggung kata orang itu tidak lah. Nak ngegah kata orang Mersam itu tidak. Pokoknya asal saya bisa mengusahakan dananya, Pemda bisa mengusahakan dananya, selesai dah. Tahu saya penderitaan ibu itu tahu. Sebentar Pak, kaki kasih mic Pak. Bentar Pak, ayo. Ayo Pak, ayo Pak. Langsung lah, ayo sebut Pak, namo ya Pak, namo RT. Ayo silakan Pak. Saya RT 09 Pak, desa yang kecil. Saya tanya dikit Pak, kartu PKH itu habisnya 2024, tapi yang 2022 sudah habis. Di mana kejalannya Pak? Itulah Pak yang saya tanya. Siapa namo Pak? Nama Gendek. Gendek. Iya. Gendek. Iya. Makasih Pak ya. Iya. Ya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Bupati sudah memberikan jawaban tadi. Insya Allah mudah-mudahan kita sudah mungkin ada yang hal sama sudah saya ditanyakan lagi ya. Yang dijawab oleh Bapak Bupati. Nah selanjutnya kami dari ibu-ibu nih belum nih. Ayo langsung nunjuk tangan. Ayo silakan Bu, sebut nama Ibu dari mana ya? RT-nya, silakan. Yo, tegak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Batanghari beserta jajarannya. Maaf saya tidak sebut satu persatu, mengingat waktu. Saya perkenalkan diri Pak, nama saya Syuaidah, saya dari Desa Sungai Puar, saya selaku RT 05. Mungkin di sini saya cuma sekedar bertanya masalah lampu kami Pak, lampu jalan yang sudah dipasang oleh Bapak yang dijanjikan, tapi sampai saat ini lampu itu tidak hidup Pak. Nah jadi apakah lampu ini tenaga surya yang kata Bapak tadi, apakah ini lampu PLN kami juga tidak tahu, tapi sampai saat ini tidak kami nikmati, masih kelam jalan kami itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah beasiswa Pak, saya mau nanya masalah beasiswa untuk anak tingkatan yang mahasiswa atau yang sudah kuliah. Nah selentingan saya dengar itu banyak anak-anak yang di daerah Hutan Basam Tembesi itu banyak yang mendapat bantuan. Pertanyaan saya, apakah anak ini berprestasi atau ada juga anak-anak yang kurang mampu di bawah standar pencaharian orang tuanya. Nah jadi di sini saya juga mengemban amanah daripada warga saya, juga sekaligus saya mewakili, kami datang 8 orang Pak, kami sekiannya 9 orang, tapi yang satunya berhalangan, maka kami datang ber-8, ada ini ke-8-nya. Nah jadi saya mewakili daripada teman-teman saya. Kemudian karena kami di dulu ya, katanya yang gampang untuk ngurus masalah beasiswa itu KIP. Sementara kami dari dulu, kami selalu mengusulkan untuk pembuatan kartu Indonesia Pintar. Tapi tidak pernah tembus Pak. Kami juga tidak tahu persyaratannya apa, kriterianya apa untuk mendapatkan KIP tersebut. Nah makanya kami di Sungai Puar, kami juga tidak tahu. Yang mengusulkan untuk beasiswa ini apakah bisa orang tua sendiri, apakah itu dari desa, apakah itu dari sekolah, kami tidak tahu Pak. Sehingga kami ini abal-abal, tidak tahu menahu masalah beasiswa tersebut. Sementara anak-anak, ada kami yang dapat berita, itu lah melenggang nih orang tuanya. Nah untuk satu semester anak tuh lebih-lebih dari perjajannya. Sementara kami ini menjerit untuk menguliakan anak Pak, karena standarnya di bawah standar yang penghasilan kami sebagai orang tua. Nah jadi dua hal yang kami tanyakan,
Insya Allah kami dapat jawaban apa yang kami inginkan. Kami mohon kepada bapak-bapak yang pintar-pintar di depan untuk menyampaikannya, dan kami yang bodoh-bodoh ini, insya Allah saya bisa menerangkan kepada semua warga saya dan juga para ketua RT yang hadir ini, supaya kami tidak salah jalan, kami juga tahu kemana sih kami mau mengadu. Nah demikianlah Pak, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Soida ini Pak, penceramah Pak, enak suaranya kan. Iya, makasih Bu RT. Kalau ada yang lain lagi di belakang, silakan. Ayo, silakan Bu, nyola tegak apa Pak RT ini depan ya. Maaf, silakan. Sebut nama dari desa mano. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menghormati rasa hormat saya dari yang di depan. Saya langsung Pak. Saya nanya untuk nama saya Ria, RT 11 Kembang Paseban. Untuk masalah bantuan Basnas Pak, di setiap RT itu anak yatim pasti ada, dan kuotanya cuma 1, dan fakir pun ada, dan miskin pun masih banyak Pak. Jadi kami setiap RT ini macam pola Pak, opor ke situ, opor ke situ. Jadi nak macam mana nak kami bagi? Soalnya di RT itu banyak yang layak. Bagi ko layak juga. Kami mohon jawabannya Pak. Dan juga Pak, agak melenceng dikit pertanyaan saya. Saya dari dulu Pak lah sudah ke kantor PLN, dan juga menyambung lidah saya minta tiang listrik. Soalnya umumnya di RT saya, RT 11, di belakangnya tuh Pak, dari RT 11 nyambung ke RT 16 belum ada tiang listrik. Sampai-sampai kabel kami itu sampai putus Pak. Sampai rumah tuh hampir terbakar. Ampernya jatuh. Kata kami mesam tuh terkucil. Sekin ndak adanya tiang listrik. Kami gantung setiap RT Pak pakai kayu, ditumbuk juga dia ke bau. Tuh pasang pula balik. Dia ucil, dia budak Pak. Akhirnya kaki kami kok yang kebakaran Pak. Cukup sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kita galo-galo Semakin dalu semakin ibu kelantang suara tak? Baik. Beasiswa. Ya, baik, Bapak Bupati yang sama-sama kita hormati, ada 3 penanya Pak. Pertama Pak Gendek dari RT 09 Desa Sekati Kecil berkenaan dengan PKH kok. Katanya tahun 2024 ke berakhir ya tak? Macam mana kan nasibnya gitu ya. Yang kedua Sohida, lampu jalan lata pasang tapi tidak ada hidup-hidup. Kemudian beasiswa, macam mana caranya nih? Usulannya ke mana? Itu ya, tingkatan mahasiswa itu ya. Nah, kemudian yang ketiga Bu Ria, RT 11 Kembang Paseban, bantuan Basnas. Banyak menurut Bu RT kok yang layak mendapatkan bantuan, yang fakir gitu ya. Kemudian tiang listrik RT 11 sampai RT 16 belum ada tiang listrik. Terima kasih, kami persilakan kepada Bapak Bupati yang terhormat. Tuh Pak Gede lah teknisnya tuh, kayak temu dengan kadis sosial PKH yang mati, ya non aktif itu banyak penyebabnya. Nanti catat namanya, nak kita cek apa penyebabnya. Bisa jadi mungkin dia tidak masuk kriteria lagi, bisa jadi ada kesalahan lain, ya. Hanya kalau yang detail yang macam itu tidak telah bupati lagi tuh. Maka bupati dikasih pembantu-pembantunya. Tapi yang kebijakan besarnya bisa bupati. Ya, tapi Pak Gede kayak ke depan ada kadis sosial sih kok, kita dicatat namanya, kita catat nomor telepon Pak Gede, besok Senin dicek Pak Kadis, hubungi Pak Gede. Kau penyebabnya iko, ya kan? Pak Gede catat beberapa orang yang kejadian yang sama tadi, yang kartunya mendadak mati, ya tak? Yang boleh mendadak itu sebenarnya cuma nyawa, yang lain tidak boleh mendadak kan? Mendadak kawin tidak boleh. Terima kasih Pak Gede. Kemudian dari Ibu Soida dari Sungai Puar. Itu yang saya sampaikan tadi Bu. Ada beberapa lampu jalan yang belum hidup.
yang perlu anggaran di tahun ini. Nah, ini akan kita segera hidupkan. Itu belum tenaga surya belum. Itu masih pakai izin operasional dari PLN. Kita ngajukan lagi izinnya ke PLN. Jadi PLN itu kena PT dia. Dia bukan di bawah Pemda, tapi kita koordinasi dengan PLN supaya diberikan izin operasional untuk nyambung lampu jalan. Jadi kami Pemda kok bayar juga meteran tuh. Beli juga sama dengan Bapak Ibu ngurus meteran di rumahnya masing-masing. Di lampu jalan itu pakai meteran juga tuh. Pakai meteran, pakai izin operasional, dihitung layak apa enggak. Nah, itu dalam proses tuh, Bu. Mudah-mudahan kakek di sebelum puasa ini bisa kita selesaikan, Bu ya. Kemudian yang beasiswa, ini ada 3 jenis beasiswa yang kita gelontorkan di Batanghari dalam program Batanghari Tangguh ini. Yang pertama beasiswa kepada anak-anak yang kebetulan orang tuanya kurang mampu. Syaratnya pertama dia kurang mampu. Syarat kedua, dia belum menerima beasiswa lain yang terkait itu. Misalnya belum menerima kartu Indonesia Pintar. Kalau lah nerima tidak boleh dia, karena akan double ya kan. Nah, kemudian yang kedua, beasiswa kepada anak-anak berprestasi. Prestasinya bisa akademik, bisa non akademik. Kalau akademik contohnya nilainya elok, ada batasan nilainya. Kemudian yang non akademik mungkin dia pandai seni, mungkin dia pandai olahraga, ya kan? Mungkin ada hal-hal terkait dengan bakatnya. Nah, ini dibuktikan dengan sertifikat dan dia dapat beasiswa. Yang ketiga, beasiswa kepada anak-anak yang hafiz Quran. Ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada lagi beasiswanya. Nanti akan diuji oleh tim verifikatornya, Bu. Kalau anak ibu mahasiswa, tolong dia aktif. Karena biasanya masuk di website Pemda tuh. Dibuka pendaftaran untuk calon penerima beasiswa. Jangan mak ayahnya lagi ngurusnya nyala kuliah. Ya, nah, saya kebetulan orang tua saya agak keras didik saya. Saya mulai tamat SD, masuk SMP, masuk SMA, masuk kelas, tidak ada urusan orang tua saya. Tak. Kau daftar dewe, kakek berapa biayanya bagi tahu. Jadi begitu. Jadi kalau sudah mahasiswa, apalagi sudah mahasiswa, pasti dia harus aktif dengan zaman teknologi seperti saat ini. Pasti ada pengumumannya. Oke, Pak Camat tolong disosialisasikan ya ke desa-desa. Jangan sampai dia merasa kami tidak ada diumumkan, Pak. Memang zaman gini lah pakai teknologi. Dia bisa nengok di HP-nya. Bahwa dibuka pendaftarannya ya. Syaratnya ini, pasti pakai syarat. Tidak mungkin tidak pakai syarat, Bu. Kemudian kalau tidak mampu, pasti ada kriteria tidak mampunya. Tidak bisa dengan pengakuannya, Be. Salah satunya pasti ada ketua RT dan kepala desa yang di situ. Dengan menyatakan dia tidak mampu tadi kan. Tidak boleh pengakuan sepihaknya, Be. Harus ada legalisasinya. Harus ada yang melegalkannya bahwa menyatakan dia kurang mampu, Bu. Dah apa, ini dibuka lagi nih. Ini sebentar lagi akan dibuka lagi untuk anggaran tahun 2023. Kalau anak yang berprestasi, sewaktu prestasinya hilang, lepas beasiswanya. Misalnya nilainya tiba-tiba turun, berarti beasiswanya lepas. Oke, kalau tidak dapat lagi dia harus naik lagi nilainya. Karena kita tidak boleh memberikan kepada orang yang tidak pas dengan sasarannya. Tapi kalau yang kurang mampu, sepanjang dia belum dapat beasiswa lain, dia akan diberikan. Terserah berapa nilainya, yang penting masih kuliah. Kakek kuliahnya kita akan monitor di tempat kuliahnya. Masuk apa dah anak nih. Jangan sampai dia diberikan beasiswa tapi tidak masuk kuliah. Nah, ini salah juga gitu. Malah digunakannya untuk hal lain, Bu ya. Nah, saya aneh juga kalau di Sungai Puar ada sampai masuk informasi ini. Nah, ini kayak pengingat kita pasti lah kepada Kadis BDK untuk dengan Kominfo untuk disebarluaskan. Tapi tolong anak-anak yang mahasiswa itu aktif ya. Kalau SD SMP wajar lah. Tapi SD SMP kita coba gunakan sekolahnya masing-masing. Karena SD SMP itu di bawah kewenangan kabupaten. Kalau SMA kewenangan provinsi, tapi biasanya tetap cepat informasinya dari Dinas PDK. Yang mahasiswa nih, tolong mahasiswanya agak aktif dikit untuk tengok pengumuman tadi. Ya Bu Sida ya. Nah, yang lampu jalan ini tunggu Be Bu. Karena memang banyak tuh, bukan di tempat Ibu Be. Di Bulian ini banyak juga yang begitu. Yang belum selesai izin operasional dan atau memang ada bolanya yang putus. Yang anggarannya nunggu di tahun 2023. Kemudian sikok lagi dari Ibu Bu Ria. Bu Ria agak susah kok jawabnya. Karena di pihak lain kalau pertanyaannya. Berarti kami cuma bisa jalurkan nih pertanyaan Ibu Ria nih. Karena Basnas dia berdiri dewek tuh. Jadi Basnas Batanghari ini masih 90% lebih sumber zakatnya dari pegawai. Belum banyak dari pengusaha. Makanya kadang-kadang dia terbatas memberikan bantuan kepada mustahiknya, Bu Ria ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah Bu Ria bercakap kok banyak mustahik baru, muzaki baru. Ya tak? Nah, kau lah ikut mencakapkannya. Harga sawit lah mulai naik kok, mulailah zakat, ya kan? Karena banyak fakir dan miskin kata Bu Ria tadi.
Tapi tidak apa Bu Ria, nanti kalau Bu Ria ingat, tidak apa, kita minta datanya nanti Pak Seda kita sampaikan ke Basnas, kalau bisa diakomodir. Kalau ada kita cari orang kaya, kita minta dia zakatnya Bu Ria ya. Di RT Bu Ria itu tidak ada banyak orang kayanya. Hah? Bu Ria? Tidak ada banyak orang kayanya? Banyak susahnya ya? RT Bu Ria, RT berapa? RT? 11 itu Dian Sebatang tuh kan? Oh Pasar Lamo, ayo. Yang banyak kayu aku dekat Musulai kok di Dian Sebatang tuh. Ya boleh lah. Kayak Bu Ria catat ya. Catat kayak kita sampaikan ke Basnas. Atau mungkin ada pejabat Pemda ini yang nak zakat menjelang puasa ini bisa juga kita salurkan ya. Kita coba. Itu menjadi dosa kita bersama tuh. Apabila ada anak yatim yang terlantar, fakir yang terlantar kan. Tidak guna hidup kita senang kalau masih ada saudara kita yang kesulitan macam itu. Mau kasih Bu Ria. Kalau Bu Ria ingat kayak dikasih beda datanya. Sama dengan Pak Gede tadi. Pak Gede datanya dikasihkan ke Kadin Sosial. Karena sudah teknis. Yang ke PLN banyak nih yang masalah macam Bu Ria nih ya. Tapi karena PLN ke PT tadi sampai, kita koordinasi juga Bu. Kemarin yang Kota Boyo alhamdulillah sedikit bisa diselesaikan. Kita koordinasi bahwa ada tiang yang tidak nyampe. Sehingga rumah itu ngantol dari rumah ke rumah lah. Bahaya itu lama-lama. Kemarin di Kecamatan Bujubang ada tiang listriknya yang nyetrum gitu deh. Lah tahu nyetrum masih pegangnya juga. Aduh pula penyakitnya. Ayo Bu Ria, makasih ya. Makasih Kek, kita coba koordinasi dengan pihak terkait. Iya saya. Takut kecil tadi kan. Makasih Bu Ria. Terima kasih Bapak Bupati yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan. Kita ini sudah masuk termen yang ketiga. Sanggup lah lagi tak? Oh, kompak ya. Iya, silakan. Ayo, di depan. Ntar, yuk, anu dulu, gantian dulu. Yuk, silakan Pak. Sebut nama ya, kaget ya. Ya. Aman lah tuh. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, mungkin saja langsung saja, kenal kita menghemat waktu. Kebetulan ada rekan-rekan saya dari RT kami Bukit Harapan 19 RT Pak. Yang jelas ada yang nak saya sampaikan, cuma ini saya catat dulu. Saya nyambung rekan saya RT juga, itu RT 19. Tapi saya tengok dari Kemang saya Bandar ada yang usul dua, saya coba usul juga sedikit Bang. Sebut nama dulu Bang ya. Ayo silakan. Nama saya Nurdin Pak, RT 10 Bukit Harapan, asal Mersam Pak. Ini mungkin permintaan kawan-kawan saya ini, dia udah ikut tim 6 kemarin Pak. Mungkin Pak Sekda sudah tahu nih masalah jalan ini Pak. Tapi tidak saya baca nanti saya disalahkan Pak. Ini saya baca lah, ada 4 poin yang akan saya tanyakan. Kami minta tolong kalau masalah jalan penghubung desa kita sudah rakor kemarin di kecamatan. Jalan lingkungan sudah, cuma ada 2 poin yang kami akan sampaikan ke Pak Bupati. Satu, kemarin kami dikasih dari desa dana dede untuk ternak ayam. Ternyata sekarang ayamnya sudah besar Pak, sudah layak dijual. Maka tempat jualnya kami tidak tahu Pak, kemana kami jual. Nah kalau ada Pak Bupati ini butuh ayam kaki, nah baru kami ngubung, kami antar ke sini Pak. Itu. Yang keempat Pak, kalau yang 2 tadi lah tahu waktu kita ikut tim 6 kemarin Pak. Yang keempat ini mohon bantuan dana desa Wisma Pak. Karena ibu-ibu kami selaku RT dibantu dengan Ibu Kades nanti. Soalnya kita Pak kalau tidak perempuan kerja tidak semangat laki-laki ini Pak. Nah, mangko kalau bisa bantuan dari mana dananya saya kurang paham. Yang penting saya mohon mewakil dari 19 RT Bukit Harapan, mohon bantuan dana Wisma itu Pak untuk di lingkungan kami. Itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebatlah Bang Nurdin. Sama baik gitu tuh Bang. Tidak ada semangat hidup kalau tanpa betino kan? Baik, yang sebelah kiri kaget Bu ya. Sebelah kiri kaget baru balik ke Ibu. Sebelah kiri saya ada tadi di hadapan nih. Silakan kaget. Sebut Pak ya, jangan kalau bisa jangan desa yang sudah samo, tidak usah nanya lagi ya. Silakan sebut namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati beserta rombongan yang di depan, kami mewakili 17 RT dari Tapasari. Sebenarnya saya mau ngomong masalah yang disampaikan kan udah banyak yang disampaikan Pak.
Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Adnan Sofa. Saya RT 2 dari Desa Tapasari. Ini yang saya pertanyakan, kemarin Musrenbang Musdes ya, Musdes kemarin tuh waktu di Mersam tuh untuk pembangunan jalan yang masuk itu jatuh di Tapasari. Jadi ini cuma mengingatkan aja, jangan lupa. Kalau karena apa? Manusia itu kan selalu sering lupa. Itu aja, karena sangat jauh kami dari jalan aspal itu kan ke dalamnya. Mungkin Pak Bupati tahu. Nah, itu aja, terima kasih. Mohon maaf, ini selalu mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adnan Sopa. Jadi silakan Bu, ya Bu. Sebut nama Bu ya. Dari sama no RT-nya. Di belakang Bu, ya Bu. Nama saya Pak, langsung saya Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Marjaya dari Desa Benteng Rendah RT 02. Kami kok Pak Desa Pangkal. Kalau nak masuk ke Mersam tu kami dulu. Saya cerita dikit. Dulu suami saya Pak jadi RT. Jadi tugas suami saya tu banyak dan saya yang ngolahnya Pak. Macam ngantar undangan, nata ada Pak. Jadi saya lebih tahu masyarakat saya Pak. Jadi sebelum suami saya sakit, jadi suami saya mengundurkan diri Pak. Jadi tak lagi jadi RT. Jadi orang masyarakat saya tu Pak percaya pula dengan saya Pak. Jadi saya Pak dicalon pula buat RT saya. Mungkin tengok saya kau Pak waktu suami saya lagi jadi RT tu, eloklah ibu kau jadi RT pula. Tanya dah Pak. Tak tahulah Pak saya. Jadi Pak, saya tu sebenarnya segan juga dah Pak jadi RT. Saya kau betina, suami saya sakit pula. Jadi Pak gini kau saya ditunjuk Pak waktu tu pertama saya senanglah Pak jadi RT. Ternyata Pak gini kau saya kau betina banyak kendala koloknya Pak jadi RT. Kalau hari siang Pak eloklah kalau diajak orang. Kalau hari malam Pak suami saya sakit macam mana lah Pak. Kalau hari malam Pak kemarin baru sudah kejadian seminggu yang lalu Pak. Saya kok dekat jembatan rumah saya Pak tepi turap tu. Jadi jembatan tempat lah bolong antara jembatan dengan aspal tu. Jadi banyak desa lain Pak, anak-anak desa lain minta duit di situ Pak. Malak lah istilah mungkin tak macam mana sampai jam 3 subuh. Adalah warga saya Pak terganggu Bu. Kami terganggu nian, ganau nian budak tubuhnya. Macam mana lah saya Pak nak turun tengah malam. Laki saya sakit. Jadi saya minta dengan Bapak Bupati tu macam mana lah solusinya Pak. Apa dibagi pula ada saya kok ketua RT Pak berarti ada wakil ketua. Jadi Pak sekali lagi Pak, gaji saya kok kalau ada wakil ketua jangan pula dipotong. Jadi kebijakan Bapak lah macam mana dengan desa tu Pak. Macam mana dah Pak Kaki-kaki ada wakil ketua, gaji saya lah dipotong ada dikit Pak. Macam mana lah Pak. Jadi saya mewakili lah betina yang banyak kok Pak. Mungkin sama lah dengan saya ada. Itulah minta saya Pak. Kalau dapat bagilah kami ke wakil ketua agar kami kok kalau bergawe malam ada ganti kami. Jadi kami dapat telefon Pak ada urusan di sana kan nak turun saya dah dapat. Tu minta saya Pak macam mana lah solusinya Pak. Itulah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus ke Ibu Nurjaya kok. Kalau yang ada wakil pula Pak Bupati sudahnya pemilihan langsung sudah. Terima kasih. Izin Bapak Bupati ada 3 Pak pertanyaan Pak. Pertama Pak Nurdin dari Bukit Harapan, dana desa ada ternak ayam tapi pemasarannya yang susah. Nah kemudian dana dasa wisma. Kemudian yang kedua dari Pak Adnan Sopa jalan menuju Tapasari. Kemudian Bu Nurjaya Benteng Rendah berkenaan ada jembatan rusak itu yang intinya Bu ya. Ada jembatan rusak, ada banyak bungut-bungut di situ. Ada 3 Pak. Makasih Pak. Kami persilakan dengan segala hormat. Ya Bang Nurdin, kita sepakatlah tuh Bang Nurdin. Kalau tidak ada Utino, kau ada ibu-ibu, kau ada indah hidup kau. Maka saya kalau ibu-ibu kau semua meninggal,
Nomor 1 saya minta matilah sudah tuh. Tidak ada lagi ibu-ibu dunia kan. Nomor 1 mati jantan, awak minta mati juga. Jadi yang pertama, ayam apa tuh bang? Ayam kampung. Jadi pemasarannya tidak ada ya? Ayam dari Sumbawa Pak, ayam kampung. Ah itu, kami kesulitan pemasaran Pak. Ya anu yang dijual telurnya apa ayam daging? Ayamnya Pak. Oh. Ini berat-berat 8 on. Iya, iya, Soalnya iya. kalau lebih dari 8 on sampai sekilo lebih makannya tidak sanggup kami Pak. Iya, iya, iya. Teko. Iya, iya, iya. Nah, kalau teko berhentilah berjual, Iya, iya, berhitung. iya. Kalau bakal teko kan. Iya, iya, iya. Nah itu maksud saya. Mana tahu di Siko butuh daging ayam kan. Ya butuh terus. Iya. Tolong hubungi unit Iya, iya. Pelanti apa Bukit Harapan. Itu maksud saya. Ada kabar umum datang. Besok kalau nak beli ayam Pak kabar umum, minta nomor telepon Pak Nurdin kayak ya. Yang galak makan-makan kok kabar umum kok. Macam malam kok, ya. Saya tanya Pak Nurdin. Cuman yo Pak Nurdin nanti taksi kok. Ya lah, bisa lah di runding ongkos itu kan. Ya lah, ya Pak kabar umum ya. Ya mungkin lah ayamnya 3.000 ekor dah sampai dah ya. Banyak ayam Pak Nurdin. Kemarin itu Pak kami 19 RT itu 100 per RT. Dah apa Pak. Jadi maksud saya, kita tahu kalau ada orang bertanya ke kita, mana kena beli ayam kampung? Telepon Pak Nurdin. Ah, Ya. iya, Pak. Pak Nurdin tukang urus. 20.000 lah Pak. Ya. Ya. Kepala sukunya Pak Nurdin kah? Tidak juga Pak. Dah juga. Ada. Pokoknya channel di RT itu ada Pak. Boleh, Ah, dah iya, apa. Pak. Karena kini ikan mahal. Ya dah, apa sah? Ayam mahal juga. Entahlah ayam Bukit Harapan kok mahal mungkin pula. Ya dah, ada kakek bisa. Kita coba pemasarnya, oke? Juga dengan dinas Perindakop ya. Di mana kena pemasarnya. Tapi paling enggak pas Pemda ada hajatan, kecamatan ada hajatan. Kalau gulai talang enak ayam kampung. Oh enak ya. Wah habis meresam lah kalau macam itu. Udah pengalaman bisa bagi suruh beli ayam. Yang kedua dasar siswa, oke Pak Kadis PMD ya Pak Sekda. Koordinasi dengan Kadesnya. Karena ada dana desa itu memang yang disalurkan untuk kegiatan macam dasar wisma itu Pak. Nah ini Mas Ali ya Kades barunya ya. Kades terpilihnya kayak kita koordinasi dengan desanya. Karena ini masuk kebijakannya di APBDes nantinya. Pak Nurdin ya. Mungkin selama ini mungkin kepala desa tidak tahu dia bahwa dasar wisma aku penting. Sebenarnya dasar wisma itu untuk melatih kekompakan ibu-ibu di wilayah RT itu. Bagaimana dia saling tolong menolong, bantu membantu. Kebun itu bentuk fisiknya tapi sebenarnya yang dituju dari dasar wisma itu dia punya kebersamaan. Sehingga kalau ada hajatan dia bantu bersama, ada musibah dia sama-sama ngadapinya Pak Nurdin. Yang kebun itu cuma fisiknya itu, tapi banyak yang di belakang itu yang dituju dari kelompok dasar wisma. Kemudian dari Pak Nan, ayo Pak Nan, kalau jalan di Batang ini apal kalau saya? Kalau jalan itu perencanaannya -1 namanya Pak, setahun sebelumnya. Jadi kalau kita nak bangun 2023, perencanaannya di tahun 2022. Pak Nan doakan bahwa kita berhasil mendapatkan dananya. Ya, ya. Jadi Tapasari, Belanti Jaya apal saya itu. Simpang Ratau Gedang, ya dah. Masuk Kembang Tanjung, jalan rusak kan? Nah, apa lagi nih? Kapal kalau saya kalau jalan rusak kok. Jalan elok saya tidak apal. Nah, karena kalau elok nyampe tadi kan? Ya, kalau rusak sebutin terus. Kalau Panan dah lah, kalau elok besok sebut juga. Ya, makasih Panan sudah diingatkan tuh. Dari Bu Nurjaya tadi ya. Awak lamu tadi nggak kalah apa lah jawabnya kan? Berarti sama dengan Bupati, ada wakil Bupati ya lah. Ya, aduh. Perlu kita kaji mendalam tuh Pak Sekda. Ada hal baru dilontarkan Ibu Nurjaya ini kan. Ya, itu nak dipelajari kan tuh Bu Nurjaya, tidak bisa setengah-setengah mempelajarinya. Kata Ibu tadi, laki Ibu lagi sakit, pasti perlu nak merawat suami kita kan. Nah, kita buat pula wakilnya jantan, kakek bawa bonceng-boncengan pula dengan Ibu Ketua RT. Lah mahal pula, ya kan? Apa pula gawe Bu RT kau, boncengan dengan wakil kan? Kau memang perlu kajian mendalam kau. Macam mana? Ya kakek yang bawa bapak jadi Ketua RT kau pilih wakil di Betino pula tuh. Nah kacau. Akhirnya Ketua RT kedua sidang adat kan? Tapi Bu ya itu kita akan sampaikan ke Balai Jalan Nasional, kalau itu Jalan Nasional supaya dibaiki. Itu kan sambungan jembatan tuh, sehingga dia macam ada lubang di situ. Ya, tak pasal pelan ya kan? Ya. Nah, oke kita sampaikan ke Balai Jalan. Coba itu dibaiki cepat supaya orang tidak bisa lagi malak-malak di situ kan? Oh jatuh ya? Oh. Iyalah dekat rumah Usman Kompas tuh kan? Pangkalan, ayo. Awak benteng kau apa lo?
Dekat. Oh, banyak Siko, yang kedua. Berarti tidak ada di benteng pangkal jangan tu. Nah, ada. Apa? Oh, yang mobil campak kayak itu. Ya. Untunglah Ibu RT selamat. Ayo kalau minum mobil kan. Ya, oke kita coba sampaikan ke Balai Jalan karena kemarin memang ada anggaran perseparasi jalan namanya. Ya, jalan yang buruk, kemudian yang jembatan, masuk disengkati ya. Ada jembatan yang agak bersiko tuh, itu sudah kita sampaikan ke Balai Jalan Nasional untuk segera diperbaiki. Karena bisa membahayakan orang yang lewat dan tadi ada pula yang niat-niat buruk, malak pula yang di situ. Kata orang benteng rendah. Ya, dak ada budak benteng rendah situ tak? Dak, benteng rendah kau baik-baik. Dak ada kau macam tu tu. Ya. Ada juga. Dak sama. Oh. Oh, ay. Saya. Sebenarnya kalau marahi budak pada aku kan ibu-ibu, dia takut. Kalau kenyataan lawannya kan, enggak ada. Oh jangan babasing keluar Bahyo. Ayo Ibu RT kau lagi muda-muda jangan babasing keluar Bahyo. Banyak mangsonya kaki kan. Itu Bu RT ya. Oke, kita coba sampaikan ke Balai Jalan untuk dibaiki jembatan itu segera. Nah kalau yang Siko lagi tadi nak kita kaji elok-elok nanti. Oke, Bahyo kita mesti sidang adat pula gara-gara yang jantan buat wakil betino buat wakil jantan kan. Ya, tujuannya elok lah. Ya, tujuannya elok lah. Dulu kepala desa kok karena sayang dengan perangkatnya, waktu jangan ke PMD dulu, bendahara desa itu kata-kata betino. Karena kepala desa kok nak cepat pencairan dari desa ke bank tuh diboncengnya lah. Yang bendahara desa yang betino kok tadi. Supaya cepat urusan kan. Takut juga kalau dirampok orang di jalan. Karena jalan desanya banyak buruk, pas ngerim, nempel lah budak kok tadi bergantung. Pasnya bergantung nempel ada yang mutunya, kirim ke buka desa, balak besar. Balik ya kan? Awak takut Pak RT, Bu RT macam itu pula lagi. Karena jalan desa Tapasari buruk tadi nama bergantungnya kan. Sebenarnya tak lah, sebenarnya takut jatuh tuh, udah pula lanya besar-besaraan dah. Ya, ada pula sengaja mana tuh. Tuh Bu RT. Kalau mau kajian itu, pas kita ngundang pakar-pakar gitu. Apa mempahan wakil gitu RT tadi kan. Makasih benernya ya. Yang penting semangat Bu ya. Saya kalau nengok ibu-ibu semangat kok, bapak-bapak semangat, semangat gitu. Awak kalau litaknya nengok, wah kok mantap Bu RT. Bertambah darah gitu jadinya kan. Ya, atur retensi 120 jadi 160 malam kok. Makasih, silakan kalau lain Bang. Terima kasih Pak Bupati. Malamku nampaknya yang jadi bintang ke Ibu Nurjaya aku nampak. Usulannya. Baik, kami informasikan kepada Bapak Bupati Mersam ini Pak 220 RT yang hadir 193 Pak. Iya, 17 desa 1 kelurahan. Luar biasa malam nih. Kita berikan aplaus. Ya. Baik, sebagai termen terakhir mungkin ada yang mau menyampaikan lagi tapi dengan desa yang berbeda ya. RT ayo ibu yang di depan. Dari mana Bu? Bagi ke mic Pak. Silakan Bu RT. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati dan jajarannya. Saya langsung baik Pak yo. Sebelumnya saya minta maaf karena pertanyaan saya kok minta solusinya dengan Bapak di depan. Terkaitnya dengan PT Pabrik Kelapa Sawit di desa kami Sengkati Baru. Karena tidak berjalannya pabrik kelapa sawit kami itu dampaknya banyak pada masyarakat kami jadi pengangguran tidak bekerja. Bukan desa Sengkati Baru saja, tetangga desa sebelah banyak juga dampaknya. Nah, jadi kami minta solusinya dari Bapak di depan, macam mana biar berjalan seperti semulanya. Cukup saya cuma itulah yang saya dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Nama saya Ermawati dari Sengkati Baru RT 09. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikan aplaus dengan Bu Ermawati. Ayo, jangan banyak pengangguran ya Bu ya. Makasih Bu Ermawati. Baik di belakang. Ya belakang. Sebut nama
RT-nya, desanya ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Effendi dari RT 06 Desa Pematang Gadung. Yang ingin saya tanyakan Pak, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Bupati beserta jajarannya, Bapak Camat juga. Yang ingin saya tanyakan masalah KIS warga kami kok Pak. KIS, kartu KIS. Jadi kartu KIS itu Pak, tanpa sepengetahuan kami, tiba-tiba nak cek ke puskesmas, tahu-tahunya lah mati. Dah tu bila kami sakit kok, warga kami kok banyak orang yang tidak mampu. Jadi terpaksa lah kami buat surat SKTM-nya. Jadi KIS tu apa bajangka waktu matinya, aktifnya, apa memang dari pusatnya lah ada aktif di mati yang kena kami kok jarang berobat kan. Sebab warga kami kok kalau pening-pening dikit kok dia nak pakai kartu KIS tu, dia langsunglah ke bidan desa, baik ke itu desa kok beli-beli ubat dawek lah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan masalah rumah rehab kok Pak. Jadi kami mohon dari rumah rehab kok untuk pengawasannya, kerana pernah terjadi di desa kami itu tahun 2021 itu 4 orang dapatnya dalam masih keluarga galaunya Pak. Anak gede, itu sekeluarga. Jadi timbul kecemburuan sosial bagi warga-warga kami itu. Dan juga kepada Bapak Camat, ini mendekat menjelang bulan puasa, kerana biasanya di bulan puasa itu ada balapan liar di tempat kami Pematang Gadung. Untuk Pak Camat dapat mengarahkan Bapak Kapolsek untuk mengawasi anak-anak itu supaya tidak balapan liar. Itu sudah menjadi itu Pak rutinitasnya di bulan puasa tu. Jadi kami mohon kepada Pak Camat untuk menghubungi Pak Kapolsek. Dan kedua, masalah mungkin bukan masalah kami RT ke Pematang Gadung baik, tapi seluruh RT lah. Yang keempat, masalah anak-anak muda kok Pak yang narkoba kok. Itu memang kami kesulitan juga. Kami tegur juga, dia mendengar kata kami kok. Jadi macam mana solusinya? Supaya anak-anak kita tu sepaling tidaknya ya dapat mencegahnya tu taklah galaunya, paling tidaknya separuhnya. Sebab anak-anak kami kok kalau lah di desa kami tu 50% rata-rata tu anak-anak mudanya. Mungkin di desa lain macam tu juga. Itu menjadi kesulitan juga bagi kami Pak. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Effendi. Yang di depan, yang desa yang belum Bu ya? Ya silakan Bu. Silakan Bu. Silakan yang di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati beserta jajaran yang ada di depan pada hari malam ini. Saya bernama Ibu Rahina dari RT 3 Desa Belantijaya. Kami menyampaikan mau yang kami tanyakan, yang lain sudah ditanyakan semua. Tentang jalan, tentang yang lain sudah Pak. Malam ini kami cuma minta gedung pustu yang ada di Desa Belantijaya yang dari dulu kami minta sampai sekarang belum didirikan. Nah, kami mohon itu segera dilaksanakan karena untuk pustu itu nggak ada tempatnya gedung kami yang ada di Belantijaya Pak. Itu aja yang kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak desa yang belum RT-nya? Oh, ayo silakan Bu, ya Bu, biar kita tambah. Ya silakan. Bersama ada belum? Mau sama ke? Aku belum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati serta jajarannya. Langsung ya Pak ya. Nama saya Lindawati dari Rantau Kedang RT 14. Simpang Rantau Kedang RT 14. Yang nak saya tanya kok Pak, masalah jalan kami itu. AKK seberang, AKK Sengawan. Macam mana cerita itu dari tahun berapa lah berapa tahun kok ada datiknya cerita. Lah macam payo. Macam mana salah itu. Lah balebung, lah boleh nanam pisang. Budak-budak sekolah kok payah nak lewat, ibu-ibu kalau rubuh terus itu.
Iya segonya nak lewat lah berapa tahun kau ditanya. Yo bentar lagi kalau ditanya, tak lama lagi. Tapi lah lamonya, nah kami minta tolong dengan bapak tuh. Bilo nak main itu macam mana selai. Janji pergi ke bulan kata nyanyi kau, dah ada detik sampai-sampai. Ayo. Ayo, hatu Iya. Pak. Ya Pak. Itulah Pak yang nak saya tanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lindawati ya. Yang dari Mosam ni mana tadi? Dari Mosam ke berdua menunjuk. Mana yang yo itu? Bukannya mau sambak. Yo. Kau nak mau sambak. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuslina dari RT 11 Pak. Numpang nanyo masalah UMKM Pak. Sudah. UMKM tuh Pak yang keluar tuh galak dak tepat sasaran Pak. Yang dak pakai usaha dapat Pak. Kami yang pakai usaha dak dapat Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua masalah bantuan bibit Pak. Yang dapat tuh Pak bibit baru nyampe nyo lebih jual Pak. Jadi kalau saya eloknya daripada mencantu elok dak dapat galau lah Pak. Kalau tuh Pak cemburu sosial Pak. Bibit baru nyampe nyolah mencari jual dapat 30 100 batang 3 juta. Daripada cemburu sosial menyentuh elok dak dapat galau Pak. Terus Pak yang ketiganya Pak masalah kabel listrik Pak yang di RT 10 tuh Pak lah banyak bolong-bolong. Jadi kalau nak minta bantuan tuh kemana Pak? Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Justina. Kabel apa kabal? Baik, kita batasi dulu ya. Memang juga pendek-pendek pertanyaan, tapi jawabnya panjang. Baik, izin Bapak Bupati. Pertama Pak Nurdin dari Bukit Harapan. Mohon maaf, saya ulangi. Pak Ermawati, Ibu Ermawati, Bu ya. Perusahaan yang tidak ada jalan lagi, ya, dampaknya terhadap pengangguran. Makasih Bu. Kemudian yang kedua Pak Effendi, RT 06 Pematang Gadung, KIS. Tolong dicek macam mana cara bendoko galak apa mati apa macam mana. Yang kedua rumah rehab bedah rumah ya. Itu yang sering yang dapat sekelompok orang be. Itu. Yang ketiga balapan liar. Ini Pak Camat juga Porkopincam. Yang keempat narkoba merusak generasi muda. Yang ketiga Ibu Rohina Belanti Jaya Gedung Pustu sampai kini belum ada terbangun. Itu ya. Yang keempat Lindawati Simpang Rantau Gedang 14 jalan ke Sungai Ruan. Lewat itu ya. Simpang Rantau Gedang Sungai Ruan. Iya Bu. Ke Bu ya. Kemudian yang terakhir Ibu Justina RT 17 UMKM galak dak tepat sasaran. Yang kedua, ini bibit belum lah nyampe langsung ada yang anunya ya langsung dijual. Yang terakhir kabel yang sudah banyak yang rusak-rusak. Itu kabel listrik yang banyak yang rusak-rusak. Kami persilakan kepada Bapak Bupati dengan segala hormat. Terima kasih Bu Nurma. Itu yang PT ya? PT itu kan dalam ada masalah gini, sedang sidang dia. Kita juga nak nyampur ya kan dalam gugatan agak repot. Kita coba koordinasi dengan PTPN karena kemarin dititipkan dengan PTPN tuh. Itu ngelolanya. Tapi dia punya masalah besar tuh. Jadi memang pasti ada dampaknya. Tapi kayaknya dalam lagi ada pabrik baru tuh. Tapi tidak tahu saya urusannya kayak Kadis PTSP yang sedang mengusulkan untuk mendirikan pabrik baru. Memang itu salah satu simpulnya. Makanya jalan ke Bukit Harapan tuh tidak bisa kita bangun sebelum pabrik karena mobil CPO-nya berat. Yang jalan aspal itu tidak telap. Maka kemarin warga Bukit Harapan protes, ngapa tidak dari pangkal Pak? Kalau dari pangkal bergulung jalan kita tuh. Karena kapasitas jalan kabupaten itu tidaklah bisa menanggung mobil macam itu. Maka kita minta tolong juga kepada Bapak Ibu RT sini, yang jalan kabupatennya sudah kita bayiin, tolong jangan mobil berat-berat dibuat masuk. Ini tahun ini kita anggarkan di Disub untuk dibuat portal. Tapi portal di gunung juga, kalau tidak ditegakkan oleh desanya masing-masing. Karena bangun jalan ini mahal Bapak Ibu semua. Sekilonya itu 5 miliar dia. Ada yang 5,8 kalau lah buruk macam Simpang Rantau Gedang tadi. Jadi tidak telap kita yuyuran itu bangunnya, perlu sumber dana besar. Makanya kita agak sibuk dikit, berangkat sana berangkat sini untuk nyari sumber dananya, tolong dijaga. Jadi benar-benar ada apa nanti kita sampaikan keluhan warga di sana kepada PTP 6 yang dititipkan
dititipkan negara untuk mengelola pabrik itu. Karena pabrik itu sedang disita oleh negara kan. Karena ada masalah terkait dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung ya. Jadi bukan di situ be, ada di Riau segala macam banyak tuh. Itu salah satunya be. Benar rumah ya. Nah, jadi wajar kalau keluarnya wajar, sehingga orang jual agak jauh dia. Kemudian juga pasti banyak yang kena berhentikan. Pabrik itu tuh kan. Ada, pasti ada macam itu dampaknya bu ya. Tapi memang Bapak Ibu semua banyak hal-hal tuh yang tidak di dalam kewenangan kabupaten. Tapi paling tidak Bupati harus menyampaikannya. Apa yang disampaikan oleh keluarga Bu Nurma dan sanak-sanak saudara di Sekati Baru tadi ya. Karena dulu kalau mobil masuk bela dapat duit orang situ. Nah, belum lagi kalau mobil bongkar kan. Pokoknya nikmat lah bagi Sekati Baru itu. Nah ya Bu Nurma ya kayak kita sampaikan. Yang kedua dari Pak Effendi ya. Jadi Pak Effendi KIS ini memang macam-macam modelnya. Ada memang yang DTKS itu mungkin dihapuskan. Ada yang memang ditengok udah aktif, sehingga dia dianggap orangnya tidak aktif lagi. Sehingga dimatikan dia. Tapi kepada Bapak Ibu semua, kita ingatkan kepada warga kita yang memang kita yakini tidak mampu, kita yakini miskin, kirim berobat. Ya, nanti hubungi dokter tangguh nyatakan memang dia harus dirawat. Kan kita punya dokter tangguh itu namanya, yang pakai mobil keliling-keliling. Hubungi dokter tangguh, bisa lewat kadesnya, nanti dia cek, kalau memang perlu dirujuk rumah sakit, masukkan be. Kayak administrasinya belakangan. Kita akan tangani biayanya. Tapi pastikan dia orang susah. Jangan kita mentang-mentang sanak kita tidak susah, kita bagi juga. Berarti sama dengan kita doakannya miskin. Ya. Nah, jadi kalau memang dia susah, Bapak Ibu RT, silakan be. Kita akan tangani. Entah macam mana nyari duitnya kakek lah. Pokoknya yang penting sanak kita selamat dulu. Ajal di tangan Tuhan, tapi kita wajib berusaha ya. Pak Bendi ya. Kemudian yang kedua tentang narkoba. Ini yang paling saya khawatirkan nih. Kita perlu bergerak bersama narkoba nih. Monggo saya sampaikan tadi, perlu kekompakan warga kita bersama. Karena tidak mungkin kita mengandalkan aparat be. Karena anak-anak muda ini padek dia ngelambung labu ya. Nah, nanti insya Allah Senin kita akan kegiatan ya, Senin besok dengan Badan Narkotika Nasional. Yang kita keingatkan yang di Pematang Gadung tadi. Bahwa tingkat, Pematang Gadung tadi kan? Pematang Gadung bukan betul, di dusun saya juga macam itu kok. Kemarin lah ditangkap, masih ada juga lagi. Saya suruh tangkap juga. Pokoknya kita tahu narkoba, ada budak terusan narkoba. Saya kenal langsung saya telepon ke Polres. Tolong Pak Polres tangkap. Karena bukan apa, kerusakannya luar biasa. Kalau dia sudah kena itulah kecanduan. Jangankan orang lain, mak ayah ada tahu lagi tidak. Semua barang di rumah itu pasti dihabis. Kalau memang ada sanak saudara kita yang kena, tolong dilaporkan. Nanti kita rawat dia, direhab oleh BNN. Ada di rehabnya. Supaya jangan menimbulkan kerusakan lain dia. Karena biasanya nyari kawan itu. Nyari kawan, ngajak kawan yang lain. Nah ini kadang-kadang kita sayang, kita tutup-tutupi. Sehingga menimbulkan kerusakan lain dia. Kecuali memang kita bisa merubahnya, tidak apa ya. Tapi kalau rasanya tidak mampu merubahnya, silakan untuk dilaporkan. Dan ditangkap tidak? Dia direhab kakek. Ya, tapi kalau dia lantas tangkap itu lain lagi. Tapi kalau kita nyerahkan dewe itu tidak ditangkap dah. Dia akan dirawat, dikasih obat, dibina. Karena bahaya Bapak Ibu semua. Kan salah satu doa orang tua itu bagaimana anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Bagaimana anaknya berbakti kepada orang tuanya. Kalau lah kena itu macam mana nak berbakti? Dengan dirinya tidak sayang lagi dia. Macam mana nak nyayangi orang tuanya ya? Nah, saya kalau narkoba ini agak konsen saya. Bahaya generasi kita nih. Anak muda kita banyak, dia yang akan meneruskan estafet kita ke depannya. Kemudian Pak Camat, apa tadi yang tentang balapan liar ya? Pak Camat ya? Sekali lagi apa lagi? Ini BSPS namanya Pak. Jadi rumah yang dari kementerian. Mau kasih masukannya di Pak Effendi ya? Baru ketemu gitu yang bersaudara dapat galau itu kan? Ya, kayaknya Pak Seda ingatkan Dinas Perkim, waktu pengusulan jangan begitu. Sehingga menimbulkan kecemburuan ya. Pokoknya rombong-rombong dia, karena ada syarat-syaratnya. Kemungkinan besar ada syarat yang dilanggar kalau memang satu keluarga itu yang dapat. Kalau masih ototnya besar, umurnya muda, ngapa pula dibagi itu kan? Karena masih bisa berusaha dia. Ya, nah, ini Pak Seda yang kayak Kadis Perkim, karena tahun ini akan diusulkan lagi tuh BSPS. Yang sampai yang tidak penuh kriteria itu yang mendapatkannya. Kemudian dari Ibu apa? Ibu Rahina Pak Belanti Jaya Pustu Pak. Ibu Rahina ada poskesdes di situ? Ada juga? Belanti Jaya? Coba dicek Pak Kadis Kesehatan ya? Pak Kadis Kesehatan dicek. Kalau udah poskesdes dia selepel tuh dengan pustu. Tinggal petugasnya kita masukkan. Kita tahun ini nyiapkan ambulan untuk 4 desa tuh. Bukit Harapan, Tapasari, Bukit Kemuning, Belanti Jaya. Nanti standby-nya di Bukit Harapan.
Karena ini jauh dari Puskesmas Mersam, jauh dari Puskesmas Sungai Puar. Jadi satu ambulan ini untuk melayani di 4 desa itu kalau ada orang yang sakit, bisa dibawa cepat keluar dia, karena rentangnya jauh. Coba Pak Kadis Kesehatan ya, dicek ya. Dicek yang untuk kualitas kesehatan tingkat pertama di Desa Belanti Jaya ya. Ya marah itu, Ibu Puryanti ya, wahyo kita. Terima kasih Bu Hina ya, terima kasih masukannya. Ibu Lindawati, wah ayo Simbakan Gedang. Ya, betul Bu. Itu saya sampaikan tadi, sudah kita tangani 120,7, belum selesai matahari. Ibu ketemu yang belum pur Simbakan Gedang. Ya, kalau Ibu pergi ke Kaos ketemu lagi. Ya, kalau pergi ketemu lagi ke Desa Serasa ketemu lagi itu. Pergi lagi ke Desa Mekarjaya Bujubang ketemu lagi. Pergi lagi ke Desa Ladang Beris ketemu lagi. Nah, ya memang tantangannya berat. Ibu tunggu be. Sepanjang kita bisa dapat dananya, Ibu tunggu jalan itu selesai. Ya. Kalau Ibu minta kepastian, saya tidak biasa Bu berjanji peribet. Pokoknya Ibu kalau memangnya sudah tahun kau, Ibu ketemu saya kayak lah sudah be gitu. Ya. Oke, kalau saya berjanji kayak, dan tiba Tuhan memutuskan lain, dua hal. Ya. Nah, saya macam itu modelnya Bu. Macam Bukit Harapan tiba-tiba sudah ada. Ya, tebing tinggi, simpang tebing tinggi ke Sungai Roan. Sudah kita bangun. Tidak ada pula nak ngegung kata orang itu tidak lah. Nak ngegah kata orang Mersam itu tidak. Pokoknya asal saya bisa mengusahakan dananya, Pemda bisa mengusahakan dananya, selesai dah. Tahu saya penderitaan Ibu itu tahu. Saya bolak-balik, bini saya yang paling sering marah tuh. Kalau nyoba balik turun dari situ, sakit pinggang kan, kalau lubang dalam-dalam kan. Ya tak, Simpang Kota Gedang. Cuma ada komen orang Simpang Kota Gedang kok. Awak dulu sosialisasi tepi jalan buruk tuh. Nah elok dah jalan kau, yo kata. Nah dah dipilih gitu sudah tuh kan. Cuma tak apa Bu, walaupun tak pilih tetap kita bangun. Ya, karena kata Pak Soeharto tadi harus adil gitu kan. Ya, karena betul itu. Saya. Tidak ada mangkelin dah. Saya Bapak Ibu semua, ini sekarang sedang bangun di Desa Ture. Ya, Desa Selat. Ini sedang bangun nih sampai ke Lubuk Ruso. Saya kalah-galau di situ. Tidak apa, tidak ada masalah itu. Karena lah jadi bupati orang banyak dia. Tidak ada ngitung lagi kok kalah kok menang kan. Karena kalau ngitung menang ke Mersam kalau begini. Tidak cukup pula dana itu habis jadi Mersam ya kan. Nah, ada apa? Jadi Ibu tunggu be ya. Nah, ini saya tadi nak nanya sebenarnya Kepala Badan Keuangan dikerjakan kapan. Nah, tapi tidak apa, Ibu tunggu ya. Ibu doakan tidak bergeser lagi deh. Ya tahu saya penderitaan tahu Bu. Saya sebatang hari kok hafal jalan Ibu sampai ke Desa Kunangan batas Sumatera Selatan tuh nih hafal saya jalan buruk. Ya tak? Nah, jadi kalau Ibu cerita jalan buruk tuh tidak perlu nak ngegungi saya, tahu kalau saya. Lah masuk kalau tahu saya penderitaan macam mana. Maka doakan badan kami tetap sehat ya. Kami tetap istiqomah, konsisten dengan apa yang kami janjikan dengan Bang Betiar pada saat pilkada dulu. Kita yakin kalau didoakan pasti mudah oleh Tuhan. Ya tak? Kok kadang-kadang susahnya sudahlah doa ida, mantu ida, nganggu pula. Itu yang susah ya. Apalagi Ibu tadi selatan nangis, saya tengok tadi kan. Dalam hati saya, memudahlah jadi tahun kau kan. Ya Bu ya. Tuh. UMKM mana tuh Bu istilahnya? Yang macam mana model itu? Ini macam-macam model UMKM kah? Yang datang ke Ibu yang berapa bantuannya? Foto di tempat warna toko Pak. Dapat Pak. Wah kacau dan. Kalau UMKM Pak banyak yang tidak tepat sasaran Pak. Oh siapa tuh kan data itu? Yang dana dari banyak lah pokoknya. Tak tahu Pak macam mana lah, dari mana lah datanya tuh Pak. Oh. Iya, Foto di tempat mana? Jual manisan foto dia dapat. Yang memang ada usaha kecil tak dapat Pak. Iya. Dah terlibat Usen kau tak? Usen tuh. Mungkin terlibat Usen Pak. Dah Bu, kayak kita cek ya. Ya. Pas saya cek di garis pengendali. Udah boleh tuh. Dia harus diberi bantuan kepada orang yang punya usaha. Jadi cemburu sosial Pak. Manolah tak cemburu Pak. Kami yang pakai usaha kecil kok tak dapat. Nyo tahu-tahu berfoto tempat orang tuh Pak dapat Pak. Iya. Modal berfoto be je. Modal berfoto be Pak di tempat orang Pak. Berfoto di tempat orang jual lotek Pak dapat Pak. Yang jualan tuh tak dapat Pak. Dah ada dekat rumah mertua Pak Seda kok dah. Yalah Bu, kita cek Bu istilahnya ya. Ya, kita cek Bu. Jadi besok tak boleh lagi tuh, tak boleh lagi dikejar itu. Kemudian yang bibit, tahun ini kita ada stok 60.000 bibit sawit Bapak Ibu semua. Jadi yang punya tanah, pengen nanam sawit, buat kelompok taninya. Oke, sampaikan Dinas Perkebunan dan Peternakan. Saya baru dengar kok. Oke, saya kasih
teguran ke Dinas Perkebunan Peternakan. Karena dia harus diberikan kepada orang yang punya tanah dan mau nanam. Tidak boleh dijual belikan. Karena bibit elok kok, wajar, banyak yang nak belinya. Jadi bibit ini sama dengan bibit yang Bapak Ibu ketemu di PT CMM tuh. Topas tuh. Nah, itu bibit itu yang akan kita salurkan di tahun ini ya. Terima kasih Bu Isina masukannya tadi ya. Baru dengar saya kok, berapa kali ketemu RT, baru dengar ada penyelewengan tentang bibit tadi. Dijual-jual ya kan. Kenal dengan jual itu Bu Isina? Pak Seda kenal Pak Seda? Kenal ya, ayo kayak gitu. Kalian kenal kan? Kadang sana gitulah pula, ya lah. Ya, itulah. Ya, oke, kita cek ya Pak Seda. Jangan sampai lagi, tahun kau tidak boleh terjadi lagi macam itu. Penyeleweng itu. Ya, kalau terjadi lagi kita, termasuk kita pecat pejabatnya. Cuma sana Bu Isina aja kok, itu pula susah juga gitu. Ya. Nah, makasih Bu. Yang kabel listrik itu kabel listrik PLN ya? Oh ya. Itu 10. Ya bahaya gitu awak kok nak. Kadang nak numpang makan di bersama bahaya gitu. Kekatonya kan. Oke Pak Sekda ya, Pak Asisten koordinasi dengan PLN ya. Ke kampung tuh padat masalahnya. Padat, rumahnya banyak panggung. Kalau hal terjadi bisa berderet kena itu. Ya. Data apa ya? Pas nak pemilihan biasa itu data-data tuh. Berak. Biasa pemilihan mau data kan. Biasa pemilihan lupa pula biasanya. Kalau kau tak lah ya. Ya kita sampaikan Bu Istina ya, kabel-kabel yang anu tadi ya. Ya kalau lah kabel itulah bahayanya tuh. Kalau masih kabel belum. Kalau lah kabel itulah bahayanya tuh. Ya kompos ya. Ya ada usianya, ada umurnya. Kadang dimakan tikus bisa juga. Sehingga tidak ada bebalut lagi gitu. Memang umurnya ya, kena hujan panas dia. Iya. Ini kalau kena air hujan takutnya nyetrumnya ke bawah. Iya. Kalau anak masih enak lah Bu, kalau maknya enak. Mahal kan? Apa lagi Bu Isina tadi? Iya. Ya Bu Linda ya, doakan ya. Desa yang belum yang kekiro kalau tidak ada diberi pertanyaan tidak bisa tidur, boleh. Ada. Ayo. Silakan Bu. Desa yang belum. Ayo. Ini ibu yang belakangan dulu. Bagaimana kan? Ibu. Ayo. Sebut nama Bu ya. Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tidak menghilangkan rasa hormat saya Pak, beserta Bapak Bupati beserta jajarannya. Nama saya Tisrawati dari Desa Tanjung Putra. Sebenarnya pertanyaan saya sudah banyak dipertanyakan oleh rekan-rekan saya. Tapi yang paling penting Pak, di Desa Tanjung Putra itu PDAM-nya tuh memang sudah ada tapi tidak berjalan. Kami butuh sekali dengan air bersih Pak. Jadi kalau kemarau panjang kami susah cari airnya tuh Pak. Jadi kalau bisa kan PDAM tuh bisa disalurkan lagi ke sana Pak. Itu sangat dibutuhkan oleh warga Desa Tanjung Putra Pak. Terus yang kedua Pak, kalau bisa, karena kami ini sebagai RT banyak susah senangnya, banyak pekerjaan kami kan Pak. Kalau bisa lebaran besok kami dikasih THR Pak. Ya kan? Kami butuh Pak itu Pak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain pula Ibu Mesrawati ke tak? Iya. Mohon maaf, tadi Bapak Bupati menawarkan kepada kita sama-sama galau-galau kalau desanya lagi yang belum, desa mana be? Atau jangan kita galau ya. Kita batas. Ingat waktu kita dah balik pula era. Ibu dari desa mana Bu? Ayo, Rantau Gedang seberang. Silakan Bu, sebut nama Bu ya. Simpang Rantau Gedang. Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, mengingat waktu sudah berlarut malam, saya langsung saja. Nama saya Asmi Risma dari Desa Rantau Gedang RT 3. Di sini banyak yang sudah minta bantuan PKH ini itu cukup dah. Kami cuma minta
Yang pertama, bidan desa kami tidak ada. Iya. Kasihan Pak nengok ibu-ibu yang nak melahirkan, jalanlah buruk, sudah nyebrang matahari. Tak bahaya tak Pak Tuan? Nah. Yang kedua Pak, masalah wabah penyakit kerbau di desa kami Pak. Nah, habis kerbau kami lah beratus Pak terjual. Iya terjual sakit, apa pokoknya matilah kayak kami minta apa dokternya kan dokter Tangguh lah dado. Iya dokter Tangguh kan untuk manusia. Nah sekarang kami minta untuk dokter hewan. Cukup sekian, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dak do lagi rasa dak sudah galau desa dak. Apa? Iya sekati muda belum. Tadi sekati baru. Iya sekati muda. Silakan. Silakan sekati muda. Iya. Iya. Silakan Bu. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati serta jajarannya, ya, saya secara langsung Pak ya. Perkenalkan nama saya Samsimar dari Sengkati Mudo RT 08. Bertepatan dengan bakalnya MTQ sekarang Pak. Ini bersangkutan dengan bantuan Pak. Kartu Indonesia Pintar tuh Pak, apakah masih aktif, apakah tidak? Sebenarnya soalnya Pak, sebagian masih keluar, sebagian tidak. Sedangkan orang yang punya bapak, ibu masih keluar, anak yatim tidak. Iya Pak. Cuman itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup kita ya? Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil iman wal Islam. Lengkap kalau gitu. Baik, Bapak Bupati, ada 3 Pak, Misrawati tadi, Tanjung Putra, PDAM tidak jalan, kemudian aku yang gawat, minta THR. Iya, kemudian Ibu Asmi Risma, RT 03, seberang ya, ada gedang seberang, bidan ndak ada. Kemudian penyakit kerbau PMK. Yang terakhir Ibu Samsinar, Sekati Mudo, RT 08, kartu KIP Ada anak yatim macam mana masuknya, ada aktif dan aktifnya ya. Makasih, ada 3 Pak Bupati. Kami persilakan dengan segala hormat. Bu Tisla itu yang PDAM-nya dari Pematang Gadung ya? Ya, gue minta anu Bapak sudah cek di untuk PDAM ngapol. Dan ada jalan naik itu gini. Kudu Sungai Puar. Oh, ibu kok Ulu, ya Naki itu. Oh, udah kuat mungkin tekanannya ya. Iya. Itu dekat rombongan rumah almarhum Bowo tuh ya. Iya, saya. Ya boleh saya kasih tahu Pak Direktur, dicek apa hal apa tekanannya tidak kuat lagi. Apa ada pipanya yang lada jambung lagi kan. Karena dusun gua pasti mesin cangkul lalu pucul ya kan. Ya, Tanjung Putra kan wilayah kotanya Sungai Puar kok. Ada orang semua Puar jadi kota nih Tanjung Putra deh. Ayo. Nyo sama maju dengan benteng tadi. Ya betul lah ya. Kemudian THR, ayo bolehlah kok. Doakan mudah rezeki beda. Nah, cuma gedang kecilnya tidak tahu kaki kan. Cuma pas saya ingat bahaya kok berjanji kok. Cuman ketua RT yang nak bayar, nak jangan. Ya marah pula. Lagi marah pula dia, ngejek saya, Pak Bupati katanya kan. Ayo kita niat baik, orang tersinggung. Ditanya Putra kok takut siap sawit banyak kan. Udah ya. Ya makasih Bu Tisla. Bu Asmi tadi ya. Terima kasih kesian ke, masukkan bidan desanya. Kalau ada anak gedang yang sekolah bidan?
Ada? Lah taman. Oh, kayak anu dengan kadis kesehatan ya. Kalau bisa budak dusun dulu lah. Dia ada kemana dia. Kalau bisa. Kayak kita bantu urus STR-nya, ya. Ah, kayak anu ya sudah acara kau dengan Pak Sri ya. Kayak budak tu suruh datang ketemu Pak Kadis Kesehatan ya. Karena kalau orang luar, kakeknya melayang takut di sungai itu. Ayo, yang Kadis sebelah. Iyalah ya. Kayak anu dengan Kadis Kesehatan ini sudah acara kayak. Kalau bisa itu, kemarin di mana ya? Belanti Jaya apa di mana? Minta itu saya minta kalau ada yang anak tamat di situlah, anak situlah. Lo 5 tahun? Kemana baik dah ya? Mungkin kan udah TSTR tadi, jadi pasti tidak bisa. Ya mau di luar. Cuma takut dia keluar, aku takutnya takut melayang tuh. Takut di air kan? Ya apa? Ayo Pak Kadis ya. Kalau memang tidak ada kakek, tidak apa kita drop dari luar. Kita ambil dari Tanjung Putra kok. Ya, iya saya. Banyak ya? Wah, nyai berarti. Kalau bidan banyak. Kemudian penjaga kerbau kayak Pak Sekda ingatkan dokter hewan kita. Ini dokternya beda tuh. Dokter binatang dengan dokter manusia kan? Beda. Suntiknya beda juga, gedang suntikannya kan? Dia penyakit mulut dan kelamin, beda. Mulut dan kuku. Yang mulut dan, hah? Apa? Oh ngorok, baru kok lagi. Oh iya cepat, agak cepat Pak Seda ya. Coba Pak Seda ya. Ya, sekalian lah kalau. Ibu kok ingatkan ke kalau lah Bu Asmi tadi? Ya. Awak takut aman lah kalau mersam kalau protes. Udah dapat makan lagi gimana kan? Ya sekalian lah semua lah sekabupaten Pak Seda. Kayak semua desa-desa yang ada penyakit tuh, sapi kerbau, ya. Kalau ngorok kok cepat matinya biasanya. Ya, udah lama dia. Kalau orang ngorok lambat matinya. Orang sebelah aja cepat mati. Nggak bisa nyenyak tidurnya kan? Pak Seda ingatkan dinas peternakan ya. Itu Bu Asmi ya, kayak dengan Kadis Kesehatan kalau memang bisa, kalau tidak ada kita drop dari luar ya. Kemudian yang ketiga. Ibu Samsinar Pak, Bu Samsinar apal tidak nama-nama yang megang KIP tapi tidak ada aktif lagi tadi. Dan maksud saya biar langsung kayak dicek oleh dinas sosial nih. Tapi tidak apa, Ibu kayak tukarkan nomor telepon ya. Tukar nomor telepon, kayak Ibu bisa telepon-teleponan. Nah, kok Pak, apa halnya? Apa budaknya tidak sekolah lagi? Atau wajarlah putus kan? Apa memang nyolak kayo wajar putus? Tapi kalau normal tapi putus, itu perlu kita pertanyakan. Kakek Pak Kadis, kalau memang dia putus dari KIP, kita masukkan beasiswa yang kita Kalau memang masih susah tadi kata Ibu Samsinar tadi ya. Awak salut dengan ketua RT, kau mikiran warganya. Macam itu nian. Ya, sampai nak ngamu-ngamu, ya kan? Ya, mantas lah kalau ada sedekah dibagi rantang dengan warganya. Wajar Bil. Hah? Tidak ada ya? Oh tuh. Tidak ada ya? Oh. Mantas lah yo. Mantan. Buat Baturan bagi rantang. Iya saya. Dah awak nengoknya memperjuangkan warga tadi ya ampun saya bilang. Mulionya nanti ibu-ibu RT kau. Ya, wajarlah minta wakil ketua RT tadi kan. Iya. Dah saya semangat Bapak Ibu semangat. Jadi bahwa salah satu jiwa kepamongan itu Bapak Ibu, kita puas apabila kita bisa menyelesaikan masalah orang. Bapak Ibu kan sama tuh. Sama dengan saya, sama dengan Pak Seda, sama dengan pejabat lainnya. Apabila kita bisa menyelesaikan masalah orang, ada kepuasan kita. Soalnya terima kasih ya budak belakangan lah. Tapi ada kepuasan kita. Tapi yakinlah Tuhan akan balasnya. Ya. Dengan cara yang tidak bisa kita duga. Jadi lah lengkap kalau kok ya. Ya. Dan kami akan selalu terbuka. Ini Pak Camat.
Kalau bupati lah terbuka, camatnya harus terbuka juga. Ya. Soal selesai budaknya urus belakang, kita kerjakan dulu. Ya, nah, niatnya macam itu. Yang bisa selesai langsung kita selesaikan, yang tidak bisa kita kerjakan, kita urus. Bapak Ibu semua ya. Cuman jangan pula ketemu besok pagi langsung lalu belum sudah tuh Pak. Jangan pula. Karena kadang-kadang gawe itu perlu proses kan. Ya. Kau baju putih seragam gitu RT anu kah sekanti. Oh iya. Seputih hatinya ya. Oh. Kalau bebelang pula hatinya gitu ya. Ya. Yo, ada. Kami makasih banyak Bapak Ibu ya. Oke, balik hati-hati. Selamat pulang ke pangkuan Ibu dan Bapak Pertiwi masing-masing. Ya. Salam kami kepada keluarga di rumah. Ya. Mohon doakan saya Bupati Batanghari bersama Wakil Bupati Batanghari Bang Batiar tetap sehat, tetap kuat ya, tetap tangguh tadi, dan tetap istiqomah dan qanaah sebagaimana janji kami pada saat pilkada dulu. Ya, itu Bu Linda ya. Nah, saya ya, jangan mudah ibu hati. Zaman kini tidak boleh mudah ibu hati. Pokoknya kita tumbuh terus. Karena zaman kini kalau merajuk tinggal. Awak baca cari biar orang merajuk. Karena urusan lain banyak. Nah, merajuk aman seko kan. Merajuk kedua aman. Karena yang nak diurus banyak. Tak terpikir lagi kita nak mujuknya kan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sama-sama kita niatkan tadi. Bahwa kita pengen jadi orang baik. Menurut Nabi Muhammad, orang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita sudah diberi posisi untuk menjadi orang baik tadi. Yang pasti ada manfaat kita. Nah, mari sama-sama kita buat Batanghari ini berubah. Karena tidak ada orang lain yang bisa merubah Batanghari selain orang Batanghari dewek. Siapa orang Batanghari? Ya kita lah orang Batanghari. Dengan latar belakang berbeda. Dengan kehidupan yang berbeda. Tapi kita semua bagian dari orang yang dipercaya Tuhan untuk merubah Kabupaten Batanghari ini. Sekali lagi terima kasih dan minta maaf kami apabila dalam diskusi tadi ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya gaya saya macam itulah. Ya, kalau ada yang tersinggung minta dimaafkan. Ya, kalau nak nyinggung saya tidak bakal tersinggung juga. Karena lah kebal kuping kan. Nah, kalau Bapak saya ngerti, saya sekabupaten ngato-ngatoi saya. Tapi itu bagian dari dosa kita semua. Bagian dari dosa kita, bagian dari pahala kita. Kalau kita lalai dalam tugas kita berdosa. Tapi kalau kita bekerja serius, orang masih ngato kita, pahala bagi kita semua. Ya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Bapak Bupati Batanghari. Baik Bapak Bupati, Bapak Sekda yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, tibalah kita untuk penghujung. Saya tidak ada menyimpulkan, semuanya sudah jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Batanghari. Namun demikian Bapak Bupati izin saya menyampaikan, sering mencatat apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati sebagai untayan hikmah bagi kita galo-galo, bahwa jabatan adalah amanah, suko dak suko, habis karena periodenya atau habis karena kematian. Itu Bapak Bupati mengingatkan itu pada saat-saat ada rapat-rapat pertemuan. Artinya apa? Kita gunakanlah kesempatan ini sebaik-baik mungkin untuk menjawab amanah masyarakat yang sering disampaikan oleh Bapak Bupati. Termasuk juga kita amanah selaku RT dengan cara bekerja sebaik-baiknya. Nah, terakhir tadi Bapak Bupati juga menyampaikan setiap kami IKO siap untuk dihubungi, termasuk tadi Kadis Sosial, Kadis PMD dan lain-lain, semua pejabat, jangan sungkan-sungkan. Demikian yang dapat kita sampaikan pada saat diskusi ini. Kemudian kami juga selaku moderator, mohon maaf kiranya ada kealpaan, kita hadir di Serambi Rumah Dinas ini dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami